Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggielvia, NIM 123002101 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem panca indera. Sistem panca indera. Panca indera merupakan alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering juga disebut dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yakni indera penglihat atau mata, indera pendengar atau telinga, indera pencium atau hidung, indera pengecap atau lidah, indera peraba atau kulit. Indera penglihatan atau mata. Berikut ini adalah gambar anatomi indera penglihatan atau mata. Bagian-bagian mata. A. Gambar 1. 1. Superior rectus muscle. 2. Lacrimal gland. Kelenjar air mata atau kelenjar lacrimalis adalah kelenjar di mata yang mengeluarkan air mata. Kelenjar lacrimalis terletak pada bagian lateral atas mata yang disebut dengan fossa lacrimalis. 3. Lacrimal gland ducts. 4. Lateral canthus. Canthus atau canthi atau palpebral commiscures adalah salah satu sudut mata tempat kelopak mata atas dan bawah bertemu. 5. Lower eyelid. 6. Inferior rectus muscle. Rectus inferior memiliki aksi utama menekan mata, menyebabkan kornea dan pupil bergerak ke inferior. Rectus inferior berasal dari annulus of Zinn dan berjalan ke anterior dan lateral sepanjang dasar orbita, membentuk sudut 23 derajat dengan sumbu visual. 7. Inferior oblique muscle. Otot miring rendah atau obliquus oculi rendah adalah tipis. Otot sempit ditempatkan di dekat margin anterior dari lantai orbit. Oblique inferior adalah otot extraocular dan melekat pada tulang rahang atas atau nasal dan permukaan posterior inferior lateral mata atau insersi. Obliquus inferior dipersarafi oleh cabang inferior nervus oculomotorius. 8. Tendon of superior oblique muscle. 9. Lacrimal punctum. Lubang kecil yang berada di sudut kelopak mata bawah, baik mata kanan maupun kiri, disebut dengan lacrimal punctum. Ukuran lacrimal punctum pada setiap orang berbeda-beda. Ada yang berukuran lebih besar dan terlihat jelas, ada pula yang berukuran lebih kecil dan harus didekatkan ke cermin untuk melihatnya. 10. Inferior lacrimal canaliculus. Lacrimal canaliculus adalah saluran kecil di setiap mata, bahwa cairan menguras lacrimal dari lacrimal punta ke kantung lacrimal. Ini merupakan bagian dari aparatus lacrimal yang mengalirkan cairan lacrimal dari permukaan mata ke rongga hidung. 11. Medial canthus. 12. Ada inferior lacrimal canaliculus. 13. Ada lacrimal sac. 14. Ada nasolacrimal duct. Adalah saluran yang membawa air mata dari kantung lacrimal ke rongga hidung. 15. Opening of nasolacrimal duct. 16. Ada middle meatus. Meatus tengah adalah salah satu saluran udara dari rongga hidung lateral yang terletak di antara konka hidung tengah dan dinding hidung lateral. Sel udara etimoid anterior, sinus maxillaris, dan frontal semuanya bermuara ke meatus medial. 17. Inferior nasal concha. Concha atau inferior turbinate adalah struktur lekukan pada bagian lateral atau sisi hidung bagian dalam dan dilapisi oleh mukosa. Gambar 2. 1. Ciliary body atau badan siliaris.
Struktur ini terutama berfungsi untuk menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina, dan untuk menghasilkan aqueous humor, yaitu cairan yang menyebabkan mata dapat mempertahankan bentuknya. 2. Ada posterior camber. Ruang posterior adalah ruang sempit di belakang bagian perifer iris dan di depan ligamen suspensorium lensa adalah processus ciliaris. Ruang posterior terdiri dari ruang kecil tepat di belakang iris, tetapi di depan lensa. Fungsinya adalah ketika cahaya masuk melewati kornea dan lensa mata dan langsung difokuskan pada retina untuk menghasilkan bayangan yang jelas. 3. Ada anterior camberline. Anterior camber adalah bilik mata depan, yaitu berfungsi untuk mempelajari dan memahami mengenai anatomi mata. 4. Ada pupil. Pupil berada di tengah iris, atau bagian yang memberi warna pada mata kita. Fungsi pupil adalah untuk memungkinkan cahaya masuk ke mata, sehingga dapat difokuskan pada retina untuk memulai proses penglihatan. Pada umumnya, pupil akan terlihat bulat sempurna, berukuran sama dan berwarna hitam. 5. Kornea. Kornea adalah lapisan terluar pada mata berupa selaput bening berbentuk kubah yang menutupi bagian depan mata. Peran kornea sangat penting untuk penglihatan. Tiap bagian kornea mata memiliki fungsinya masing-masing, namun saling mendukung. Berbeda dengan jaringan tubuh lain, kornea tidak memiliki pembuluh darah. 6. Lens. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil, setelah kornea. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. 7. Sklera. Sklera adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Sklera yang terbentuk dari jaringan ikat ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata, seperti retina dan lensa mata. 8. Koroid. Koroid adalah lapisan pembuluh darah yang memberikan makanan bagi lapisan luar dan dari retina. Koroid merupakan perluasan dari selaput pelangi dan badan siliaris yang terletak di antara retina dan sklera. 9. Ada retina. Retina adalah lapisan sangat tipis di bagian belakang bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Sel dalam retina yakni sel batang atau basilus dan sel kerucut atau konus berfungsi untuk memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. 10. Makula lutea. Makula lutea terletak di sebelah temporal discus opticus. Pada makula banyak terdapat sel-sel sensitif cahaya, terutama sel kerucut. Pada bagian tengah makula lutea lapisan serabut saraf menipis dan hampir avaskular. Depresi sentral pada makula ini disebut fovea centralis yang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. 11. Sentral retina A. 12. Sentral retina V. 13. Inferior rectus muscle. Otot rectus inferior adalah otot di orbit dekat mata. Ini adalah salah satu otot extraocular dan berinsensi ke permukaan anto-inferior mata. Ini menekan mata ke bawah. 4. Ora serrata. Ora serrata adalah sambungan bergerigi antara retina dan badan siliaris. Persimpangan ini menandai transisi dari daerah siliaris yang sederhana dan tidak fotosensitif ke daerah retina yang peka dan berlapis-lapis. Pada hewan, di mana daerah ini tidak memiliki tampilan bergerigi, itu disebut retinae ora ciliaris. Kelainan pada indera penglihatan atau mata. Yang pertama ada rabun jauh atau miopi, merupakan kondisi ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh.
2. Ada rabun dekat atau hipermetropi, adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda pada jarak dekat. Yang ketiga ada presbiopi atau rabun tua, disebabkan karena menurunnya daya akomodasi lensa mata, sehingga lensa mata kehilangan elastisitasnya seiring bertambahnya usia seseorang. Selanjutnya ada indera pendengaran atau telinga. Berikut ini adalah gambar anatomi indera pendengaran atau telinga. Bagian-bagian telinga. 1. Helix. Auricula membentuk cekungan yang disebut konka dan bagian pinggirannya dinamakan helix. 2. Ada skapa. 3. Ada triangular fossa. 4. Antihelix. Antihelix adalah penonjolan tulang rawan yang melengkung sejajar di depan helix pada pinna. Antihelix membagi di atas menjadi 2 kaki atau crura. Yang crura antihelikis antara yang merupakan segitiga-segitiga yang fossa triangualis. 5. Konka. Konka atau inferior turbinate adalah struktur lekukan pada bagian lateral atau sisi hidung bagian dalam dan dilapisi oleh mukosa. 6. Ada auricular lobule atau earlobe. Daun telinga atau lobulus auriculae adalah bagian telinga luar yang lembut dan berdaging. Tanpa tulang rawan, daun telinga mengandung suplai darah yang besar dengan banyak ujung saraf. 7. Ada outer ear. Struktur telinga ini terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga atau ear canal. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. 8. Ada temporal muscle. Otot memanjang dari fossa temporal ke processus coronoideus mandibula, bertindak untuk mengangkat mandibula dan menutup rahang. 9. Ada temporal bone. Tulang tebal yang membentuk sisi tengkorak manusia dan membungkus telinga bagian dalam. Yang 10. Ada external acoustic meatus atau ear canal. Saluran pendengaran eksternal juga disebut meatus pendengaran eksternal atau meatus akustik eksternal. Lorong yang mengarah dari luar kepala ke membran timpani atau membran gendang telinga dari setiap telinga. Kanal memiliki panjang hampir 1 inci atau 2,5 cm dan dilapisi dengan kulit yang menutupi membran timpani. 11. Ada malleus. Tulang martil atau malleus yaitu tulang yang melekat di gendang telinga. Tulang landasan atau incus yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. 12. Ada incus dan stapes. Malleus atau palu, incus atau landasan, dan stapes atau sangurdi adalah 3 tulang juga dikenal sebagai tulang-tulang pendengaran dari telinga bagian dalam. Malleus adalah tulang terbesar dan terluar yang merupakan bagian dari sistem pendengaran. 13. Ada semicircular canal. Semicircular adalah saluran setengah lingkaran dari 3 saluran berbeda, yaitu canalis semicircularis horizontal, canalis semicircularis vertikal atas, dan canalis semicircularis vertikal belakang yang berisi ampula. Ini berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan, rotasi atau memutar. 14. Ada koklea. Koklea adalah organ penting pada telinga dalam yang berbentuk cangkang siput. Bentuknya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2, lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. 15. Ada vestibular nerve. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Ini terdiri dari sakula dan utricula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi
pada saat tubuh dalam keadaan diam. 16. Ada cochlear nerve. Fungsi koklea pada telinga adalah untuk mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. Sementara itu, kanal semisirkular adalah bagian tengah telinga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kanal ini berisi rambut halus dan cairan. 17. Ada eustachian tube. Saluran eustachius merupakan saluran yang menghubungkan ruang di belakang gendang telinga atau telinga tengah dengan tenggorokan dan bagian belakang rongga hidung. 18. Ada tympani cavity. Rongga timpani adalah rongga kecil yang mengelilingi tulang dari telinga tengah. Di dalamnya terdapat tulang-tulang pendengaran, 3 tulang kecil yang mentransmisikan gerakan yang digunakan dalam pendeteksian suara. 19. Ada tympanic membran atau eardrum. Gendang telinga atau membran timpani merupakan selaput tipis yang membatasi liang telinga dengan telinga bagian tengah. 20. Ada kartilage. Kartilage adalah jaringan ikat penahan berat yang sifatnya relatif padat, tetapi tidak terlalu kuat seperti tulang. Tulang rawan sebagai tulang yang banyak mengandung zat kapur dan sedikit zat perekat. 21. Ada middle ear. Fungsi telinga bagian ini adalah menghantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membran timpani, ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, incus, dan stapes dan banyak dinding yang rumit. 22. Ada inner ear. Struktur telinga ini disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Selanjutnya adalah kelainan pada indera pendengar atau telinga. Pertama ada tuli. Tuli disebabkan oleh gangguan transmisi suara ke dalam koklea akibat penumpukan kotoran, atau juga bisa terjadi karena kerusakan koklea. Yang kedua ada infeksi telinga bagian luar atau otitis eksterna. Infeksi bagian luar menyebabkan bagian yang terinfeksi mengeluarkan nanah sehingga harus segera diobati. Yang ketiga adalah infeksi telinga bagian dalam atau otitis interna. Disebut juga otitis media akut. Infeksi saluran telinga bagian tengah biasanya terjadi karena bakteri atau infeksi virus yang menyerang bagian tengah saluran telinga. Selanjutnya ada indera penciuman atau hidung. Berikut adalah gambar anatomi indera penciuman atau hidung. Bagian-bagian hidung. 1. Ada saraf olfaktori. Nervus olfactorius adalah saraf sensorik murni atau sensorik khusus berperan untuk menyampaikan impuls saraf yang dapat diinterpretasikan oleh otak sebagai rangsangan atau sensasi suatu bau. Nervus olfactorius merupakan saraf kranial pertama. 2. Ada mukosa olfaktori. Mukosa olfaktori adalah bagian yang terletak di langit-langit rongga hidung yang tersusun dari epitel pembau yang disebut epitel olfaktori. Bagian ini menghasilkan sedikit mukus yang berfungsi melindungi epitelium olfaktori dan memungkinkan deteksi bau oleh neuron olfaktori. 3. Ada akson. Akson adalah bagian neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari akson ke sel neuron yang lain menuju syaraf pusat yang nanti akan direspon menjadi suatu gerakan. 4. Ada sel dasar. Yang kelima ada sel penyangga. Sel penyangga berfungsi mensekresikan lendir. 6. Ada silia. Silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus. Silia berfungsi untuk mengerjakan penyaringan udara yang masuk ke hidung. Selaput lendir pada hidung ialah bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus. Jadi, hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri.
7. Sel reseptor. Sel reseptor berfungsi mendeteksi rangsangan bau yang diterima untuk diubah menjadi impuls yang akan diterua ke otak. Letak reseptor pembau pada hidung di bagian atas langit rongga hidung. 8. Ada lintasan nasal. Kelainan pada indera penciuman atau hidung. 1. Anosmia. Gangguan hidung karena hidung tidak dapat mencium bau. Gangguan ini dapat disebabkan oleh penyumbatan rongga hidung karena polip atau tumor, atau reseptor pembau rusak karena infeksi virus. 2. Ada influenza. Penyebab influenza adalah infeksi virus flu yang menyebabkan tersumbatnya rongga hidung sehingga kemampuan membau menjadi berkurang. Yang ketiga ada polip hidung. Polip atau benjolan pada hidung memiliki ciri-ciri bertekstur lunak, tidak menimbulkan rasa sakit dan bukan dikategorikan sebagai kanker. Biasanya benjolan tumbuh dalam saluran atau rongga sistem pernapasan. Selanjutnya adalah indera pengecap atau lidah. Berikut adalah gambar anatomi indera pengecap atau lidah. Bagian-bagian lidah. 1. Tubuh lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Yang kedua ada katup pangkal tenggorokan atau epiglotis, merupakan katup pembentuk daun dan bertugas untuk melindungi batang tenggorokan agar tidak dimasuki makanan atau cairan pada saat menelan. Katup ini terletak tepat di belakang pangkal lidah. Yang ketiga ada tonsil atau amandel lidah. Tonsil alias amandel merupakan organ terkecil yang terletak di belakang tenggorokan. Walaupun berukuran kecil, ternyata tonsil memiliki peranan cukup penting untuk menjaga kesehatan kita. Tonsil berperan sebagai pencegah masuknya bakteri, virus, serta benda asing ke dalam tenggorokan kita. Yang keempat, amandel. Amandel langit-langit tenggorokan. Fungsi amandel langit-langit tenggorokan yaitu mencegah infeksi. Yang kelima ada jendela buntu. Fungsi mekanis jendela buntu yaitu mencampur ludah dengan makanan sehingga menjadi lunak dan mudah dikunyah. 6. Celah ujung. Fungsinya adalah untuk merasakan rasa dan untuk mengidentifikasi dari bentuk benda. 7. Ada papila. Papila adalah tonjolan-tonjolan pada permukaan lidah. Papila berisi ujung-ujung serabut syaraf yang berfungsi menerima rangsangan pengecapan. Selain itu, papila berfungsi membuat permukaan lidah menjadi tidak rata, agar mudah membolak-balik makanan di mulut. 8. Ada celah lidah. Fungsinya adalah untuk merasakan yang beraneka rasa. 9. Ada ujung lidah. Ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif sehingga bisa merasakan tekstur benda atau makanan di dalam mulut. Hal ini dapat melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya pada mulut kita, misalnya duri ikan atau benda asing kecil yang tidak sengaja masuk di makanan. Ada 6 rasa dasar yang dikecap oleh lidah, yakni 1. Manis, 2. Asin, 3. Asam, 4. Pahit, 5. Umami atau gurih atau lezat, 6. Starchy atau hambar atau tawar. Kelainan pada indera pengecap atau lidah. Lidah bengkak bisa merupakan gejala dari kondisi medis seperti sindrom Down, kanker lidah, leukemia, radang tenggorokan, anemia, dan kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Apabila pembengkakan lidah terjadi secara tiba-tiba, penyebabnya mungkin adalah alergi. Selanjutnya adalah nyeri lidah. Nyeri lidah paling sering disebabkan karena sariawan. Penyebabnya karena alergi makanan, kekurangan vitamin dan zat besi, kekurangan penggunaan pasta gigi dan obat kumur berbahan keras, atau tidak sengaja menggigit lidah saat makan atau bicara. Nyeri juga bisa disebabkan oleh peradangan papila alias kuncup pengecap.
Selanjutnya ada indera peraba atau kulit. Berikut adalah gambar anatomi indera peraba atau kulit. Bagian-bagian lidah. 1. Epidermis. Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis sel, yaitu stratum corneum, stratum luteolum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Dermis. Dermis adalah lapisan kedua yang terletak di bawah epidermis dengan struktur lapisan kulit dermis lebih tebal. Lapisan ini membentuk fondasi yang kuat untuk mendukung lapisan epidermis. Lapisan ini memiliki kelenjar keringat dan pembuluh darah yang membantu dalam mengatur dan mempertahankan suhu tubuh, kelenjar minyak dan keringat, serta ujung syaraf yang dapat mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Selanjutnya adalah hipodermis. Adalah lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak, bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Lapisan ini juga berguna untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Kelainan pada indera peraba atau kulit. Yang pertama ada panu. Panu termasuk dalam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Yang kedua ada eksim, ditunjukkan dengan benjolan kecil yang akan berkembang menjadi ruam. Pada tahap yang lebih parah, maka eksim bisa menjadi infeksi. Selanjutnya, yang ketiga ada herpes, adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh virus varicella. Herpes dapat menyebabkan kulit menjadi ruam dan terasa perih serta gatal. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.